Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin amma ba'. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Pemirsa Elsita TV, bertemu kembali dalam acara Risalatul Iman. Kali ini jaga keragaman. Insya Allah hidup kita menjadi berkah. Di dalam sebuah ungkapan hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda tentang pentingnya kita menjalin hubungan, menjaga silaturahim. Dan kaitannya ini adalah keberkahan dalam kehidupan. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana Nabi bersabda, Man sa'a ayyumaddalahu fi umrihi wa ayyu sa'alahu fi rizkihi falyattaqillah wal yasir rahim. Barang siapa yang ingin hidupnya umurnya berkah, panjang, artinya dalam hidup itu sehat, afiat, ya. Dan yang kedua, barang siapa yang hidupnya ingin mendapatkan kelebihan rizki, dua syaratnya. Satu, falyattaqillah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Pengertian takwa di sini adalah jaga hak-hak Allah yang ada pada diri kita. Hak Allah itu diibadahi. Hak Allah itu diikuti segala apa yang diperintahkan kepadanya. Hak Allah itu adalah yaitu mutlak dalam hidup kita, karena Allah menciptakan kita ini semata-mata agar kita beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ahli ibadah adalah orang yang memiliki ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang selalu mengedepankan apa yang Allah perintahkan, dia selalu jalankan. Apa yang Allah larang, dia selalu jauhkan. Karena pada hakikatnya pengertian ibadah itu bukan sebatas hanya ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, ya, haji. Tetapi semua gerak, langkah, ucapan kita ini bisa menjadi itu ibadah apabila kita senderkan semua perilaku kita, perkataan kita, perbuatan kita untuk mencari atau mendapatkan cinta dan ridha Allah, maka menjadi ibadah. Pemirsa Elsita TV, maka kalau kita hidup ini selalu kita itu utamakan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, dalam hadis ini dijamin. Umur kita panjang, artinya jauh dari bala, jauh dari berbagai macam penyakit. Ya. Yang kedua, rizki kita gampang dan akan datang dari mana-mana. Oleh karena itu, dalam Islam itu kita jangan mempermasalahkan antar suku, antar golongan, antar agama. Ya. Perbedaan ini fitrah. Sampai Allah katakan, sekiranya
aku menghendaki manusia itu satu. Ya bisa saja. Tapi realitas dalam kehidupan ini manusia bermacam-macam, beraneka ragam. Maka dasar kerukunan, dasar keutuhan NKRI ini sudah ada landasan yang harus kita perhatikan. Apalagi kita tahu di negeri kita ini begitu banyak suku-suku, bukan hanya bangsa ya, tapi juga satu bangsa, tapi sukunya begitu banyak. Dalam Islam itu Allah enggak memandang itu. Suku ini hebat, bangsa ini hebat, tidak. Bahkan tidak menjamin itu akan menjadi suatu kehidupan masyarakat atau bangsa yang hebat. Katakanlah Allah memuji tentang kehidupan Yahudi yang diberikan kelebihan. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang aku berikan begitu banyak dan aku berikan keutamaan kehidupanmu dari bangsa-bangsa lainnya. Apakah kita lihat dalam kehidupan bangsa Yahudi itu lebih baik? Dan pernah saya sampaikan dalam Risatul Iman ini, hidup itu bukan karena faktor keturunan, bukan karena suatu suku yang mendapatkan kelebihan, tapi keistimewaan dan kelebihan hidup itu dapat dari amal saleh kita. Oleh karena itu pemirsa Elsita TV, maka hiduplah senderkan diri Anda untuk bertakwa kepada Allah dan hormatilah hak-hak orang lain yang ada pada diri kita, sebagaimana juga orang lain akan menghormati hak-hak kita. Islam sudah mengajarkan, fa idza laqitum fasallimu alaihi. Kalau kamu bertemu, maka hendaklah kamu mengucapkan salam. Dan hak orang yang mendengarkan salam itu, maka dia membalasnya dengan ucapan waalaikumsalam. Dan itu adalah merupakan suatu kewajiban. Artinya apa? Kalau itu orang memberikan kehormatan kepada kita, kalau orang itu memberikan kelebihan pada kita, wa idza tahiyyatuhum bi tahiyatin fahayyu bi ahsaniha. Allah merintahkan kita harus membalasnya dengan yang lebih baik. Maka apabila kita ini menghormati sesama kita, maka orang lain akan menghormati kita kembali. Maka tadi saya katakan, kalau kita ingin negeri ini damai, aman, dan NKRI ini bisa terus ya tegak dan tidak ada konflik, maka ingat, bangsa ini adalah beraneka ragam. Tapi ingat loh, kita harus ingat selalu para mujahid kita, para pejuang kita sudah menegakkan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya perbedaan itu tidak mengapa, asalkan ingat satu kata yang harus kita ingat, kita harus bersatu. Tapi kita tunggu setelah yang satu ini. Pemirsa Elsita TV dimanapun Anda berada, dalam acara Risatul Iman ini, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan sebatas slogan, layaknya seperti kebanyakan orang-orang hidup saat ini. Bicara cinta NKRI, tapi mereka tidak menghormati perbedaan-perbedaan itu. Padahal perbedaan ini sunatullah. Perbedaan ini adalah rahmat. Coba kita lihat, kalau kita tidak boleh menghina satu kaum dengan kaum lainnya, karena memang Allah sudah memberikan dalam kehidupan manusia ini tidak sama. Sampai Allah katakan, sekiranya aku menghendaki manusia itu satu, ya satu. Tapi Allah membiarkan kita itu hidup berbeda-beda.
Yang paling penting kalau Nabi mengatakan, coba hakul muslim ala muslim sittun. Sesama orang Islam itu aja haknya ada 6 sama orang Islam. Belum lagi nanti hak orang Islam pada orang di luar Islam, non-Islam. Hak orang non-Islam pada orang Islam diatur oleh Allah itu. Ada yang namanya toleransi antar umat beragama. Dalam Al-Quran ada surat Al-Kafirun. Dan itu sudah diatur oleh Allah. Nah, kalau Allah saja sudah membuat solusi untuk mengatasi perubahan-perubahan ini, yang tujuannya adalah agar kita itu menjaga hak-hak orang-orang yang ada di sekitar kita ini, dan agar kita itu memelihara perbedaan-perbedaan itu. Insya Allah kalau perbedaan itu kita sikapi dengan tenang, kita sikapi dengan legowo, kita sikapi dengan sabar, dengan sikapi kita kembalikan kepada Allah, maka perbedaan itu akan menjadi rahmat. Coba kita lihat bagaimana cara Nabi. Dan Islam itu berkembang justru di masyarakat yang punya perbedaan. Masyarakat Madinah itu sangat heterogen. Ada Yahudi dan juga ada Nasrani. Justru Islam itu berkembang di tengah masyarakat yang heterogen. Jadi kalau kita di Indonesia ini mencoba kita itu tidak mau kita ada perbedaan-perbedaan itu, nggak bisa. Berarti kita itu akan memperkosa hak Allah dalam kehidupan kita. Maka kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang mau dimuliakan oleh Allah, Allah sudah menciptakan berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, ya, berbagai macam raga, keinginan-keinginan. Jangankan satu negara, satu keluarga saja kita susah itu untuk kita seperti bebek layaknya ya digembala. Kenapa? Karena memang dari perbedaan-perbedaan itulah kita bisa berkembang. Dari perbedaan-perbedaan itu yang kita sikapi dengan tenang, ya, kelebihan pada orang lain kita jadikan itu sebagai keunggulan. Dan kelebihan kita anggap itu adalah ruang untuk kita banyak beramal soleh pada orang yang punya kelemahan. Dalam Islam tidak mungkin kita menciptakan suatu kehidupan masyarakat manusia kaya semuanya. Nah, kalau kaya semuanya, bagaimana nasib orang kaya? Masa orang kaya dia bangun rumah jadi kuli bangunan. Dengan adanya orang miskin, maka orang kaya itu menjadi manja. Tapi sebaliknya juga, kalau orang maunya miskin semua, ya susah juga. Yang perlu diatur dalam Islam itu makanya ada zakat, ada sodako, ya, zakat yang diwajibkan, ada sodako yang disunahkan. Bahkan itu kaitannya dengan akhirat. Kalau ditanya, mengapa manusia itu banyak yang masuk neraka sakor? Kan 4 kesalahannya. Masalah kakum fis sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? 1, lam naku minal musallin. Karena sholatnya itu tidak dihitung oleh Allah. Karena sholatnya bukan karena dasarnya keikhlasan limardotillah, tapi sholatnya itu karena mereka ingin mendapatkan pujian atau pamrih. Nah, yang kedua, orang itu masuk neraka walam nut'imul miskin. Karena dia kaya, dia punya kemampuan untuk membantu fakir miskin, memberikan makan fakir miskin, tapi dia tidak mau gunakan hartanya itu untuk memberi makan fakir miskin, masuk neraka. Seharusnya orang kaya bersyukur ada orang miskin karena ada pintu di mana dia bisa masuk surga. Orang miskin juga bersyukur punya tetangga yang kaya. Bukannya harus dia jealous, bukan dia harus cemburu, bukannya dia harus iri, bukan dia harus hasad. Seharusnya dia berbaik hati. Maka orang yang paling dibenci oleh Allah itu adalah
orang miskin yang sombong. Sudah miskin mereka itu, tetapi hidupnya tidak mau saling menghormati, tidak mau saling menjaga hak-hak sesamanya. Nah, inilah yang perlu kita kaji saat ini dalam kehidupan masyarakat kita, ya. Bagaimana kita itu mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika tanpa kita itu memberangus perbedaan itu, tapi kita pelihara, tapi kita hormati hak-hak orang-orang yang ada di sekitar kita ini. Kenapa? Orang yang kritis kita jaga hak-haknya. Jangan sampai kalau kita berkuasa kita itu anti dengan orang kritis. Nanti akhirnya kita punya rakyat bebek. Kalau kita punya rakyat seperti bebek yang nggak maju-maju. Satu kehidupan masyarakat itu bisa maju kalau ada tantangan. Dan orang-orang yang kritis itu adalah jadikan sebagai tantangan bagi para penguasa agar dia lebih bijak dalam bertindak dan mengatur kehidupan masyarakat ini. Kita tunggu sejenak setelah yang satu ini. Pemirsa LCTA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam acara Risatul Iman ini pentingnya kita selalu gelorakan suara pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu perbedaan, tunggal itu satu, ika ya iku. Itu artinya adalah nggak apa-apa kita berbeda. Yang satu begini, yang satu seperti ini. Itu kewajiban para pejabat, petinggi negara, bagaimana cara melindungi masyarakatnya. Jadi kalau kita ini memimpin satu negara, kita maunya nggak ada perbedaan, semuanya itu tadi saya bilang seperti bebek. Ya kita lihat saja kehidupan bebek. Apa mau kita jadi presiden bebek? Kan nggak mau. Nah kalau kita mau ingin jadi mulia hidup kita dan kita ini lebih maju, ya. Ingat suatu bangsa itu akan mengalami suatu kemajuan apabila dia menjadikan perbedaan-perbedaan, kekritisan masyarakat itu dia mampu pelihara, dia mampu jaga. Coba lihat Nabi, orang Yahudi, ya, bukan mukmin dia ngadu sama Nabi, dipelihara. Orang Islam mengadu kepada Nabi, dijaga hak-haknya. Orang Nasrani datang ke Nabi, bahkan dalam suatu perkara Nabi tidak sedikit memenangkan orang Yahudi dari orang Islam, memenangkan orang Kristen dari orang Islam. Kasus Utsman umpamanya. Utsman sahabat Nabi yang dekat dikalahkan. Kenapa? Ketika dia konflik dengan Yahudi masalah air. Maka Nabi katakan Utsman salah. Nah itulah kalau Nabi dikatakan adalah manusia yang sangat adil. Karena memang ajaran Islam itu membimbing manusia itu bertindak adil. Maka pengertian takwa itu adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jalan keadilan inilah menuju pada ketakwaan. Maka kalau masyarakat itu banyak yang nggak adil, berarti ini ketakwaannya yang salah. Karena mereka tidak mengerti tentang takwa. Sampai kita diajarkan oleh Allah, mengapa kita disuruh meminta memiliki pemimpin yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami keturunan yang qurrata a'yun, enak dipandang. Dan jadikanlah bagi kami, untuk kami, anak-anak kami, orang yang bertakwa itu sebagai imam. Karena tanda orang yang bertakwa itu adil, bijak, ya, lugas, tegas. Dan mereka itu kalau bertindak ya selalu berdasarkan pada kebenaran. Sekalipun itu pahit. Sekalipun pada anak mereka. Coba pada suatu ketika bahwa Nabi ini adalah seorang yang memang betul adil, bijak. Dan Nabi tidak kompromi dengan kebatilan itu. Suku Jumhur anaknya ada yang tertangkap pencuri. Dan beliau tahu, wah karena Muhammad ini kita sudah kenal baik. Dalam kitab suci kita begitu banyak hukum-hukum yang akan dia perbaiki dan akan dia benar-benar munculkan. Dan akan dia angkat kembali yang kita sembunyikan. Pasti anak kita yang tertangkap mencuri ini di pasar akan dibuntungkan tangannya. Akan
dilakukan hukum hudud. Mari sebelum itu terjadi kita datangi. Dan kita ini ada orang-orang jumhur yang sangat setia kepadanya. Datanglah, ketua suku jumhur itu mengatakan, ya Muhammad, apapun yang kau minta dari kami, pasti kami akan berikan. Karena kami orang yang terikat dengan perjanjian Hudaibiyah. Tapi seyogianya kamu pun melindungi kami. Kata Nabi, ada apa sebenarnya? Apakah aku tidak melindungimu? Begini, seyogianya kamu dapat menolong kami dan kami sangat terpukul. Pasti kami malu. Karena engkau pasti akan membuntungkan atau memotong tangan anakku yang tertangkap basah mencuri di pasar itu. Maukah kau bantu kami agar kau tidak buntungkan, kau tidak potong tangan anakku itu? Apa jawab Nabi? Lau anna Fatimata soraqat qata'tuha. Artinya, jangankan anakmu, sekiranya anak perempuanku Fatimah dia mencuri, pasti akan kupotong tangannya. Nah, itu tegas. Sudah suku jumhur, ya udah, jangankan anak kita, anak dia aja kalau mencuri dia akan potong. Selesai, sudah itu hukum. Maka bagaimana kita itu menjadi orang yang bertakwa kalau hukum itu ada banyak orang yang mengatakan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini petanda bahwa kita jauh dari ketakwaan. Kalau sudah jauh dari ketakwaan itu, maka kita jauh dari pertolongan Allah. Kalau kita jauh dari ketakwaan itu, maka jauh dari Allah berikan solusi dalam menghadapi kesulitan ini. Bahkan yang lebih dahsyatnya, kalau kita hidup ini jauh dari ketakwaan itu, maka Allah pun enggan memberikan keberkahan, mendatangkan rezeki kepada kita. Kenapa? Karena kalau takwa, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang datangnya tidak bisa dipikirkan oleh akal. Kalau kita bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Rekan-rekan El Sinta dimanapun Anda berada, maka penutup acara Risalatul Iman kali ini, cobalah wujudkan ketakwaan itu dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam membangun hubungan sesama kita, apalagi kalau kita itu sebagai pemimpin. Wujudkan ketakwaan dalam kepemimpinan kita, maka pasti hukum itu akan tegak dan kehidupan kita itu pasti akan dilindungi oleh Allah, dan Allah akan selalu memberikan, mencucurkan rahmatnya dan memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki pada kita semua. Yang kedua, bangun perbedaan-perbedaan itu untuk kesempatan kepada kita itu membangun hubungan. Kenapa? Wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Kami ciptakan bangsa yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda-beda. Tujuannya bukan kamu untuk bertengkar, saling menghujat, saling menjelekkan, tapi agar kamu mudah untuk saling mengenal dan saling membangun silaturahim sesama kamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah dan terus membangun hubungan silaturahim sama anak bangsa di antara kita semuanya, sehingga tercipta suatu kehidupan yang harmonis dan menuju suatu kehidupan masyarakat madani yang benar-benar ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.